Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk sesi perkenalan. Nanti yang lainnya boleh perkenalan di sesi-sesi berikutnya. Karena sesaat lagi kita akan memulai webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, sahabat terkasih, sahabat tercinta malam hari ini bersama Epic Academy. Kita bertemu bertatap wajah meskipun secara virtual tentunya dalam rangka webinar percaya diri dalam 10 menit, yaitu teknis praktis untuk mulai tampil percaya diri. Selamat malam semuanya, khususnya untuk yang luar biasa narasumber kita, Coach Yoki Fauzi. Beliau merupakan seorang trainer dan juga MC profesional. Dan selamat malam juga untuk founder dan juga co-founder dari Epic Academy dan juga tim yang lainnya. Tentunya selamat malam dan teristimewa untuk para peserta webinar pada malam hari ini. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan juga izinnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka acara webinar yang luar biasa, insya Allah merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum materi, insya Allah kita sesaat lagi akan menyaksikan tayangan yang luar biasa. Disilakan. Ketika kita mampu mentransfer kebahagiaan kepada para customer kita dengan cara kita bahagia lebih dari 1 juta rupiah gitu. Wah, kalian akan semakin banyak bonus gitu sih. Teman-teman semuanya yang kita saksikan, berikut ini adalah profil tentang coach atau trainer kita pada malam hari ini yang akan mengisi para webinar yang tentu saja materi-materi yang luar biasa untuk kita semuanya. Beliau merupakan seorang profesional MC dan juga trainer dengan pengalaman kurang lebih 9 tahun. Tentunya sudah melintang dalam dunia per-MC-an dan juga tentunya public speaking. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Yang tadi kita saksikan bersama merupakan tayangan profil dari Coach Yoki Fauzi. Beliau merupakan trainer dan juga MC profesional yang insya Allah akan mengisi dalam webinar malam hari ini dengan tema percaya diri dalam 10 menit. Hadirin yang saya hormati, teman-teman yang luar biasa, percaya diri bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Percaya diri adalah tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Seringkali yang melemahkan kita bukan orang lain, melainkan suara kecil dalam diri yang berkata bahwa aku tidak cukup mampu. Nah, malam hari ini, insya Allah kita selesai webinar ini akan menjadi seorang yang mampu, yang luar dalam bidang public speaking. Dan marilah kita sambut coach malam hari ini, Yoki Fauzi, trainer dan juga MC profesional. Tepuk tangan boleh semuanya. Disilakan untuk para pemateri. Assalamualaikum Bu Aas. Waalaikumsalam, Masya Allah luar biasa, coach. Disilakan. Bu Aas apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Ayoki juga sudah terlihat sehat, segar, semangat, fresh. Ini insya Allah akan menularkan energi positifnya bagi kita semuanya. Oke, terima kasih Bu Aas ya, ibuku yang sangat cantik, luar biasa, soleh, kaya raya, baik hati, tidak sombong, mempesona semuanya, pokoknya milik Bu Aas.
Amin Baik, ya Allah ya Rabbal alamin. teman-teman, senang sekali rasanya saya malam hari ini bisa hadir membersamai teman-teman semua. Tentunya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga ingin mengaturkan terima kasih dan juga ingin menyapa terlebih dahulu kepada CEO dan COO gitu ya. Ini ya, founder dan co-founder dari Apik Academy. Ada Kang Andri dan juga Kang Asep Muslimin wal Muslimat. Terima kasih banyak atas kesempatan terbaiknya. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan diskusi bersama ya, teman-teman. Kita akan sharing bersama terkait bagaimana caranya untuk membangun percaya diri. Karena yakinlah teman-teman, percaya diri itu adalah sesuatu yang hadir dari dalam hati kita. Maka sebelum kelas ini dimulai, saya ingin menyapa teman-teman semua. Kalau bisa on cam, silahkan on cam terlebih dahulu agar teman-teman semuanya bisa saling mengenal. Saya juga bisa tahu teman-teman semua. Barangkali nanti kita ketemu di mana gitu teman-teman. Kalau sudah melihat wajah, kita bisa bertegur sapa seperti itu ya. Jadi kalau memungkinkan dan kalau bisa diusahakan, tolong semuanya on cam terlebih dahulu. Oke? Siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh di-unmute dulu teman-teman. Di-unmute dulu semuanya. Oke, di-unmute. Jangan di-mute, di-unmute, dibuka speakernya. Saya mengucapkan terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Komar makan ketoprak. Cakep. Cakepnya gak mau kayak gitu, saya mah pengen jempolnya diangkat ke atas, liatin ke kamera, bilang cakepnya seperti ini sambil tersenyum ya, cakep gitu ya, oke? Ya. Bapak Komar makan ketoprak. Cakep. Terdengar tapi kurang kompak. Satu kali lagi ya. Saya mau teman-teman malam ini diawali dengan semangat yang tinggi. Semuanya mari kita semangat walaupun dalam keadaan tidak dipertemukan tidak apa-apa. Tapi walaupun kita malam hari ini melalui online tidak mengurangi rasa antusias teman-teman semua. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yes, alhamdulillah. Teman-teman semuanya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin mengawali kelas pada malam hari ini. Teman-teman semuanya akan saya beri pantun teristimewa, pantun spesial, dan sama seperti tadi bilang cakep dengan ekspresi terbaiknya, oke? Oke. Aura kasih bertemu Bu Cinta. Cakep. Ibu tidak rela Cakep. untuk menjalin rasa cinta dan kasih di antar kita. Tolong on kandong kameranya. Oke, on dulu ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bersama-sama berkumpul untuk berdiskusi dan juga untuk membicarakan tentang fundamental yang menjadi dasar utama ketika teman-teman ingin menjadi seorang great public speaker. Fundamental ini akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman ada beberapa rules atau aturan dalam kelas ini. Ya, di mana aturan ini mohon untuk teman-teman tepati, mohon untuk teman-teman laksanakan. Ada dua janji saya ke teman-teman dan janji teman-teman ke saya. Janji saya ke teman-teman, saya akan menyampaikan materi ini secara all out, semuanya akan saya sampaikan, akan dibahas sebaik mungkin. Dan juga janji teman-teman kepada saya, tolong teman-teman mengikuti rules, aturan yang memang sudah kami buat. Biar kelasnya berjalan dengan lancar, biar diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Oke teman-teman semuanya siap ya? Siap ya? Siap. Oke, baik. Kak Andri, silahkan. Baik, teman-teman, silahkan teman-teman untuk unmute terlebih dahulu. Oke, sekali lagi saya ingin bertanya, teman-teman semuanya sudah siap? Siap. Siap. Jawabnya semuanya bilang siap gitu ya, siap.
Siap. Siap. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman, pertama, saya ingin kelas ini berjalan secara sersan. Ya, secara apa teman-teman? Sersan. Sersan. Secara sersan, serius tapi santai. Dalam artian, ini kita tetap serius tapi dalam keadaan yang tenang, santai, di mana teman-teman nanti tetap bisa berdiskusi, teman-teman nanti tetap bisa berbicara, dan saya berharap teman-teman semua tidak ada yang nundutan. Oke? Oke. Rules selanjutnya, oke, baik. Rules selanjutnya ada code of conduct. Ya, kode etik. Teman-teman bisa melihat layar yang ada di depan teman-teman, ada gambar apa itu teman-teman? Tersenyum, baby tersenyum. Ada gambar Kang Andri waktu kecil. Bayi yang sedang tersenyum. Jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman, mari kita awali kelas ini dengan senyuman. Oke? Jadi semuanya silahkan di-on-kan kameranya. Dalam hitungan ketiga semuanya tersenyum. 1, 2, 3. Senyum teman-teman semuanya. Oke, tangan untuk kita. Sudah tersenyum. Baik. Rules yang kedua adalah teman-teman harus mengikuti kelas ini secara fokus. Dalam artian, teman-teman jangan banyak pikiran kemana-mana. Harus semangat, happy, dan gembira. Saya tahu di sini teman-teman semuanya orang-orang sibuk, orang-orang keren, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi business owner, ada yang menjadi seorang tolib ya, seorang pencari ilmu seperti tadi Ataufik, mencari ilmunya luar biasa, terus mencari ilmu dan mencari ilmu, dan teman-teman yang lain yang mempunyai kesibukan. Tapi saya minta untuk 1 jam kali ini, teman-teman mohon untuk relax, mohon untuk menyimpan dulu semua pekerjaannya, semua masalahnya, semua cicilan utangnya, tolong disimpan dulu teman-teman. Saya tidak meminta teman-teman untuk membuangnya, tidak, karena sejatinya cicilan utang kalau semakin ditunda semakin banyak bunganya, nggak teman-teman? Betul nggak teman-teman? Maka saya minta untuk teman-teman semua, tolong diparkirkan dulu. Mari kita fokus, karena menurut beberapa penelitian, ketika kita fokus dalam mendengarkan materi, maka potensinya itu 95% akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Oke? Janji ya, yang kedua ya, teman-teman harus tetap semangat, jangan ada yang nundutan, tetap happy dan gembira, jangan membawa masalah yang sedang ada, silahkan diparkirkan dulu. Code of conduct yang ketiga adalah proaktif. Teman-teman, saya tidak mau teman-teman semua di sini hanya menjadi pendengar, tapi saya juga ingin mendengar. Teman-teman nanti juga silahkan untuk berbicara. Saya tidak mau kelas ini hanya bersifat 2 arah, tapi saya ingin kelas ini bersifat multi arah. Dalam artian tidak hanya saya yang bertanya, tidak hanya saya dan penanya, tapi ada teman-teman juga yang lain yang memang memiliki ide, gagasan, pengalaman, semuanya silahkan nanti di-share. Oke? Ya, jadi code of conduct-nya, awali kelas ini dengan senyuman, semangat, dan juga antusias. Siap teman-teman? Siap. Siap, oke. Siap gitu ya. Siap. Siap. Oke, baik. Teman-teman, langsung saja. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar, dan kita akan bersama-sama berdiskusi terkait fundamental yang sangat penting. Langkah pertama, tangga pertama ketika teman-teman ingin menjadi seorang public speaker. Apa itu? Ada yang tahu? Silahkan, boleh di chat di kolom chatnya teman-teman. Kira-kira apa ya hal pertama yang bersifat fundamental agar kita menjadi seorang public speaker yang benar, menjadi seorang public speaker yang keren? Kira-kira materi apa yang akan kita bahas pada malam hari ini teman-teman? Boleh? Percaya diri. Selamat untuk Teh Silvia mendapatkan voucher menginap di Hotel Horizon Tasikmalaya 1 hari 1 malam di musolanya. Oke. Yes, that's right, benar. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait percaya diri. Sebetulnya apa sih percaya diri itu teman-teman? Ada yang mau menjelaskan enggak kira-kira apa itu percaya diri? Barangkali Teh Nida, apa itu percaya diri menurut Teh Nida?
Mungkin apa ya? Bisa tampil apa ya? Berani dalam tampil di depan kayak gitu. Mungkin Kalau menurut versi Ataufik, percaya diri itu apa Ataufik? Saya Kak, Gimana? Terdengar? Menurut Ataufik, oke. kira-kira percaya diri itu apa Ah, Ataufik? ya, percaya diri itu sederhananya tidak nervous, tidak grogi, menguasai situasi dan happy aja gitu. Yang penting pesannya nyampe kayak gitu. Terima Luar kasih. biasa. Tangan dulu dong untuk dua orang yang menjawab. Betul sekali. Singkatnya, simpelnya percaya diri itu adalah suatu kondisi di mana diri kita itu percaya dengan kemampuan diri kita sendiri, sehingga dari sana muncullah sebuah energi positif yang tentunya akan mampu untuk menyebarkan hal-hal positif yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi percaya diri itu singkatnya adalah percaya dengan diri kita sendiri. Tapi teman-teman, percaya diri ini sebetulnya adalah sesuatu yang memang setiap orang miliki. Akan tetapi banyak juga di antara mereka yang memiliki kendala-kendala yang banyak mendapatkan sesuatu yang membuat mereka tidak percaya dengan dirinya sendiri. Oke, next Kang Andri, kira-kira apa aja sih penyebab orang-orang merasa tidak percaya bahkan dengan dirinya sendiri? Kira-kira apa? Menurut Teh Arni, kenapa Teh Arni tidak percaya dengan diri sendiri, Teh Arni? Karena minder. Minder, apalagi mindernya kenapa kalau boleh tahu? Hmm, Belum yakin. belum yakin. Oke, belum Belum yakin sama diri sendiri. belum yakin dengan diri sendiri, akhirnya minder dan tidak percaya diri sendiri. Kalau Teh Iis Hamidah, kenapa Teh Iis tidak percaya diri? Karena kurang menguasai untuk presentasi yang akan di perform seperti itu. Mungkin seperti itu. Kurang menguasai materi yang akan disampaikan. Itu versi Teh Iis ya. Ya. Biasa. Teman-teman semuanya jawabannya benar sekali. Selanjutnya, next. 7 jurang hancur rasa percaya diri. Berikut ada beberapa yang pernah kami temui hal-hal yang membuat rasa tidak percaya diri itu muncul. Yang pertama adalah takut akan penilaian orang lain. Betul nggak, Teh Nida? betul. Terkadang kita itu takut dengan penilaian orang lain akan diri kita sendiri. Takut apa? Takut disangka aneh lah. Takut disangka orang bodoh lah. Takut dianggap tidak bisa, dan takut ditolak secara sosial. Saya yakin ketika teman-teman waktu SMP, teman-teman waktu SMA, terkadang teman-teman itu mempunyai ide dan gagasan, terkadang teman-teman itu mempunyai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Betul nggak teman-teman? Tapi satu yang terkadang menghambat kita, satu yang membuat kita tidak percaya dengan diri kita sendiri akan kebenaran jawaban yang kita miliki, karena apa? Karena kita takut dianggap salah, takut dianggap bodoh, sehingga dikhawatirkan akan terjadi penolakan sosial di lingkungan teman-teman kelas. Betul nggak teman-teman seperti itu? Ah, lamun orang nggak jawab ya salah, kita bisa dianggap bodoh, baturan teh. Betul nggak seperti itu? Ketakutan itulah yang akan menjadi jurang, bagi kita untuk menghilangkan rasa percaya diri tadi. Oke, jadi takut penilaian orang lain itu akan menjadi jurang, akan menjadi sebuah hambatan bagi kita. Maka teman-teman, dalam merespon penilaian orang lain, mulai sekarang teman-teman jangan khawatir, jangan takut dengan apa yang orang lain nilai kepada kita. Yang penting kita percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Takut disangka aneh wajar, takut dianggap bodoh wajar, ditolak secara sosial wajar, karena kita manusia. Karena kita akan selalu mengkhawatirkan respon dari manusia-manusia yang lainnya. It's okay.
Gak apa-apa, itu manusiawi. Tapi kita jangan stop di sana, maka kita harus membuang mindset-mindset buruk seperti tadi. Oke, jurang yang kedua yaitu overthinking. Overthinking apa? Atau fix? Suatu hal yang secara berlebihan. Oke, Teh Silvia. Sesuatu Kayak hal yang dipikirkan secara berlebihan. hal Jadi yang kita tuh dipikirkan terlalu berlebihan. Ya. Oke. Jadi kita terlalu apa, Teh? Jadi kita tuh terlalu berpikir negatif gitu, terlalu memikirkan sesuatu padahal hal itu tuh belum tentu terjadi di kehidupan kita gitu. Yes, betul sekali. Secara bahasa teman-teman, overthinking. Over itu kan berlebihan. Thinking itu ada pikiran. Jadi berlebihan dalam berpikir. Ya. Kita terkadang merasa nanti kalau aku salah gimana ya? Kalau dia nggak tertarik lagi gimana ya? Duh, jangan-jangan nanti dia netawain aku. Kalau aku kelihatan bodoh gimana ya? Padahal belum tentu mereka menganggap kita bodoh, betul nggak teman-teman? Padahal belum tentu kita itu salah. Padahal belum tentu mereka itu tidak tertarik dengan kita. Bisa jadi justru mereka tertarik dengan kita. Tapi yang menjadi penyakit itu adalah pikiran kita yang over tadi. Belum nggak apa-apa, kita udah berpikiran negatif dengan diri kita sendiri. Ini yang menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar sejatinya teman-teman. Terkadang diri kita itu hancur bukan karena orang lain, tapi kita itu hancur karena pikiran kita sendiri. Maka teman-teman, overthinking berlebihan dalam berpikir ini jangan sampai membuat teman-teman mati dalam menggapai karir teman-teman sekalian. Ya, teman-teman, kita tidak akan tahu apa hasilnya sebelum kita mencoba dan menyelesaikan. Ingat, di dunia ini tidak ada kata gagal, yang ada adalah belum waktunya. Coba dulu. Teman-teman mencoba mempresentasikan, misalkan teman-teman di sini yang punya usaha, teman-teman di sini ada yang menjadi business owner, teman-teman di sini ada yang menjadi seorang guru atau presenter atau dosen dan lain-lain. Teman-teman memiliki ketakutan dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan ide, gagasan, dalam menyampaikan product knowledge ataupun produk-produk yang memang teman-teman akan jual. Teman-teman sudah mundur duluan, sieun teu payu, sieun teu tertarik, kumanya angkimun kalah direndahkan. Kadang pikiran-pikiran seperti itu justru akan merusak kita. Padahal teman-teman jangan dulu mendeskripsikan sesuatu sebelum kita itu tahu, sebelum kita mencoba. Maka coba dulu, jalani dulu, adapun masalah hasil itu masalah belakangan. Teman-teman sering mendengar quotes bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul nggak teman-teman? Betul. Kumaha kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Bukan proses yang berkhianat teman-teman. Prosesnya tidak akan berkhianat walaupun hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena prosesnya itu adalah bisa jadi sebuah hasil. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti nggak sampai sini? Jadi proses itu bisa jadi sebuah hasil. Proses yang kita lalui, teman-teman di sini membangun sebuah brand, sebuah bisnis, terus teman-teman gagal, it's okay, nggak apa-apa. Teman-teman niat awalnya membangun bisnis tersebut ingin mendapatkan hasil, ingin mendapatkan income, betul nggak teman-teman? Tapi ternyata udah berjuang sekuat tenaga, ternyata tidak ada income, malah bangkrut. Gak ada dong hasilnya. Ada. Hasilnya apa? Pembelajaran, pengalaman yang kita dapatkan. Ingat, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Pengalaman itu gak ada sekolahnya teman-teman. Pengalaman itu hanya akan hadir ketika kita mampu dan berani untuk mencoba. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan hal tersebut kalau kita udah mundur duluan ya. Jadi silakan untuk mengurangi overthinkingnya mulai sekarang, buang pikiran-pikiran negatifnya mulai sekarang. Teman-teman jangan mengkerdilkan diri sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jurang yang ketiga. Jurang yang ketiga adalah apa kira-kira?
masa lalu. Teh Salma, kalau ingat masa lalu kira-kira apa yang membuat kita tidak percaya dengan diri sendiri, Teh Salma? Apakah ingat pernah ditolak mantan, Teh Salma? Tidak. Ditolak mantan gitu ya, merasa tidak percaya diri, akhirnya memutuskan untuk tidak menikah dan sebagainya gitu kan. Masa lalu ini adalah faktor yang banyak ditemui yang justru menghancurkan mental setiap orang, teman-teman sekalian. Masa lalu seperti apa sih? Masa lalu seperti apa sih yang akan membuat kita tidak percaya diri dalam public speaking? Pertama, pernah ditertawakan. Teman-teman, pernah nggak teman-teman dibanding-bandingkan dengan orang lain? Pernah nggak teman-teman? Pernah. Ditertawakan, dibanding-bandingkan. Ya, pernah nggak teman-teman dipatahkan saat berbicara? Pernah nggak teman-teman diabaikan saat berbicara? Ini adalah masa-masa kebelakang yang pernah terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Pernah ditertawakan, pernah dibandingkan, pernah dipatahkan, pernah juga diabaikan. Terkadang ini hal-hal yang membuat orang itu menjadi down mentalnya dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan atas dirinya. Maka, teman-teman, kalau di kami di Apik Academy biasanya untuk melatih orang-orang dalam bermain di ranah public speaking, hal pertama yang harus kita selesaikan apa? Masa lalunya dulu. Karena ternyata ada beberapa peserta saya ketika pelatihan public speaking, mereka diajarkan terkait teknikal, mereka diajarkan terkait skill set, gagal terus, salah terus, susah terus untuk dibangun. Ternyata setelah ditelusuri, yang salah itu adalah mindsetnya. Mindsetnya salah itu disebabkan oleh masa lalunya. Ya. Maka, teman-teman, jika masa lalu teman-teman memang pernah berada dalam kondisi yang memang tidak baik, teman-teman pernah kecewa, teman-teman pernah ditertawakan, it's okay, itu semua pernah terjadi, itu semua pernah berlalu, tapi jangan terus disimpan. Biarlah itu menjadi kenangan dan warisan, legacy untuk kita ceritakan suatu saat kepada teman kita, kepada anak didik kita. Ibu dia baheula ditertawain, ibu pernah loh dulu diabaikan gitu kan. Diceritakan untuk kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak didik kita, biar apa? Biar itu menjadi sebuah legacy. It's okay, nggak apa-apa, dulu pernah ditertawakan, tapi mulai dari sekarang ditertawakan pun nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting kita jangan stuck di sana. Ya. Maka teman-teman harus ingat, masalahnya otak itu tidak bisa membedakan masa lalu dan sekarang. Begitu situasinya muncul, tubuh langsung reaktif. Seperti jantung berdebar, tangan dingin, pikiran blank. Ketika teman-teman belum selesai dengan masa lalu, misal dulu teman-teman sudah mempersiapkan presentasi yang baik. Kalau kata Teh Isma tadi ya, kenapa Teh Is tidak bisa percaya diri? Karena memang kurang dalam menyiapkan materi gitu. Ya, kurang dalam menyiapkan materi dan lain-lain, sehingga akhirnya ketika teman-teman presentasi di depan umum, presentasi di depan kelas, teman-teman pernah ditertawakan, bahkan pernah dipatahkan oleh orang-orang, oleh teman sendiri, dan dibanding-bandingkan sehingga memunculkan rasa trauma. Dulu pernah terjadi seperti itu, misalkan. Terus teman-teman di era sekarang teman-teman melakukan presentasi dan menemukan hal yang serupa. Teman-teman kembali ditertawakan, teman-teman kembali diabaikan. Apa yang akan terjadi ketika teman-teman belum selesai dengan mindset masa lalu itu? Teman-teman akan berada di situasi yang sama walaupun di zaman yang berbeda. Jadi gak bakal selesai-selesai. Maka ya, untuk sekarang masa lalu yang pernah terjadi itu silahkan biarlah berlalu. Untuk sekarang mindsetnya dirubah. Ketika ditertawakan, ketika dibandingkan, ketika dipatahkan, ketika diabaikan, it's okay. Itu adalah hak mereka sebagai audiens. Yang penting kita sebagai pembicara sudah menyampaikan secara all out materinya, sudah menyampaikan sebaik mungkin. Adapun perspektif mereka, adapun respon mereka, itu tergantung mereka. Kita tidak bisa mengontrol. Bahkan teman-teman, dalam sebuah forum saya yakin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang enjoy, ada yang tidak enjoy, ada yang paham, ada yang tidak paham. Manusia itu dinamis,
tidak sama semua ya. Jadi mindsetnya sekarang dirubah ya teman-teman ya. Oke, mulai sekarang Teh Eci mindsetnya dirubah, Teh Salma, Teh Dede ya, Teh Nida mindsetnya dirubah. Dulu pernah tertawakan, it's okay. Down, it's okay. Tapi kalau sekarang ditertawakan, dibanding-bandingkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba dan sudah menyampaikan. Dan jangan dijadikan luka yang selalu dipendam untuk kembali diungkit. Oke? Nah, jurang yang selanjutnya adalah membandingkan diri sendiri. Teh Nazmi, saya ingin bertanya kepada Teh Nazmi. Halo, Teh Nazmi. Apakah terdengar suara saya, Teh Nazmi? Terdengar. Teh Nazmi, pernah nggak Teh Nazmi membandingkan diri sendiri dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan teman-teman? Pernah juga. Apa yang Teh Nazmi bandingkan diri Teh Nazmi dengan teman-teman Teh Nazmi? Ngerasa belum mampu seperti orang lain. Orang lain mah udah mampu, kalau misalkan aku tuh belum bisa kayak orang lain kayak gitu. Oke, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke, teman-teman, don't compare yourself to other people. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dalam hal ini, teman-teman, semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Teman-teman merasa aku paling gak bisa. Teman-teman dalam diri merasa fokus kekurangan diri sendiri. Fokusnya itu adalah kekurangan aja, terus kekurangan. Dan teman-teman lupa bahwa orang lain juga sebetulnya ada prosesnya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam hal ini ya. Dalam hal ini teman-teman jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena apa? Semakin sering teman-teman membandingkan diri dengan orang lain, maka semakin reduplah rasa percaya diri teman-teman sekalian. Gimana atuh kalau misalkan kita membandingkan diri sendiri untuk memotivasi, mengempower kita agar lebih baik. Misal kita membandingkan diri sendiri dengan sebaya kita, orang lain mah udah kerja tapi kita belum, sehingga itu membuat kita lebih semangat. Membandingkan di sana teman-teman menjadikan orang yang ada di sekitar teman-teman sebagai role model karena dijadikan standar kesuksesan teman-teman gitu. Membandingkan di sini tentang apa sih? Membandingkan di sini tentang apa sih? Membandingkan tentang kekurangan kita, dibanding-bandingkan terus. Ingat teman-teman, kalau sampai kapanpun kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Maka jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus yakin dan mampu serta percaya dengan diri kita sendiri. Oke? Jurang selanjutnya adalah yang membuat terkadang kita tidak merasa percaya diri adalah bahasa tubuh yang salah. Ya, bahasa tubuh yang salah di sini, teman-teman, badan menunduk. Ini kelihatan banget tidak percaya diri. Badan membungkuk. Terus menghindari eye contact atau tatapan mata. Nah, bahasa tubuh ini bisa merepresentasikan diri kita, apakah kita itu sebetulnya percaya dengan diri kita atau tidak. Teman-teman, kalau saya menyampaikan materi, teman-teman, kita akan belajar tentang membangun percaya diri dalam 10 menit terakhir sebelum tampil. Dengan teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana caranya untuk membangun rasa percaya diri 10 menit terakhir sebelum kita tampil. Teman-teman enakan yang ke satu atau kedua? Teh Dede, enakan ke satu atau kedua? Kira-kira? Enakan kedua. Enakan kedua. Karena apa kira-kira? Bisa meniru dulu orang lain begitu, karena kita tuh gak percaya diri. Yang pertama kita nggak percaya diri karena posisinya badan membungkuk, menunduk, menghindari tatapan audiens. Betul nggak teman-teman? Jadi untuk merepresentasikan kepercayaan diri kita dengan diri sendiri, maka pertama kita harus tegas dengan body language atau bahasa tubuh kita. Badan kita harus tegak, jangan nunduk tapi harus tegak.
Kemudian eye contact, ditatap satu persatu audiensnya. Teh Eci itu yang seperti ini ya orangnya. Oh, Teh Salma teh gening cantik. Oh, Teh Dede teh gening orangnya seperti ini. Oh, Teh Nazmi Masya Allah. Gitu. Jadi kita harus eye contact, ditatap aja wajahnya. Itu online, apalagi offline gitu ya, teman-teman. Jadi bahasa tubuhnya harus dibenarkan. Ingat, bahasa tubuhmu menentukan kepercayaan audiens ya. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, ini ada kesalahan penulis audiens ya, nggak apa-apa ya, itu nanti kita koreksi. Audiens, ingat, bahasa tubuh itu akan membuat Anda memberikan kepercayaan kepada audiens Anda. Teman-teman, di sini ada seorang pembisnis mungkin tadi. Kang siapa teh tadi teh yang pembisnis teh? Kang Edi ya, Kang Edi, halo masih ada nggak Kang Edi? Kang Edi, pembisnis sukses ya, ini dari Pangandaran. Kang Edi sebagai seorang pembisnis misalkan, menawarkan produknya kepada orang lain, loyo, lesu, badan nunduk, terus secara dress tidak bagus, maka itu akan mengurangi kepercayaan klien Kang Edi. Pasti seperti itu. Maka coach saya selalu ngomong, ingat saya selalu ngomong Kang Andi Gumilar, bahwa ketika kita mau kemanapun, ketika kita mau berbicara dengan siapapun, usahakan pertama well dressed, kedua gunakan body language, bahasa tubuh yang baik, tatap matanya. Dan teman-teman di sini bisa melihat, orang yang percaya dengan kita, itu mereka tatapannya pasti akan melihat kita. Tapi orang yang tidak percaya atau dengan dirinya merasa bosan terhadap kita, maka dia tidak akan fokus pandangannya kepada kita. Silahkan, coba aja. Ajak lawan bicara, apakah dia fokus memandang kita, atau dia fokus main HP, atau dia fokus ke sana kemari, larak lirik kiri kanan, dia sedang tidak percaya kepada kita. Ya, maka bahasa tubuh tadi, itu akan merepresentasikan, baik kita membangun kepercayaan, atau merepresentasikan orang percaya atau tidak kepada kita. Itu yang paling penting. Jadi bahasa tubuh ini harus diperhatikan. Oke? Yang selanjutnya adalah, teman-teman, terkadang kita itu merasa kerdil, kita itu merasa pendek, terkadang kita itu merasa tidak percaya dengan diri kita sendiri karena kita mempunyai standar yang terlalu tinggi. Punya standar, it's okay, boleh, tapi teman-teman harus mempunyai standar yang memang masih bisa digapai oleh teman-teman sekalian. Kalau belum jago, jangan ngomong. Kalau belum jago, jangan ngomong. Atau kalau nunggu jago dulu mah, mau kapan jagonya? Sebelum kata jago, teman-teman harus coba ngomong dulu. Kalau udah ngomong, baru nanti akan jago. Benar gak teman-teman prosesnya seperti itu ya? Jadi prosesnya jangan jago dulu baru ngomong, ngomong dulu, baru nanti jago. Gitu. Kemudian yang kedua, terkadang kita merasa belum yakin, mending diam. Kalau nggak yakin, mending diam. Kalau nggak yakin, mending diam. Teman-teman, kalau dalam proses belajar sekarang, teman-teman, kalau dalam tahapan belajar teman-teman sekarang, ya, kalau belum yakin, tapi teman-teman berani, silahkan ungkapkan saja. Kecuali ranahnya beda ya nanti. Kalau misalkan teman-teman sudah berada di ranah profesional corporate, kalau memang nggak yakin ya harus di cross check dulu, harus dipersiapkan dulu. Jangan langsung ngobrol gitu. Tapi kalau di awal-awal sekarang, teman-teman sedang membangun karir, teman-teman sedang memulai untuk menjadi seorang public speaker, untuk menjadi seorang mediator, dan lain-lain, maka teman-teman silahkan berani aja dulu, urusan benar atau salah itu belakangan. Ya. Yang ketiga, teman-teman, kalau bukan manajer jangan kasih ide. Pernah gak seperti itu? Sering banget teman-teman saya dulu ketika magang di sebuah perusahaan, kadang mikir, "Dah saya mah masih staff atau saya mah masih bawahan, saya belum berani untuk mengungkapkan ide, takut disalahkan. Takut saya tidak diberikan kesempatan lagi gitu karena salah. Takut pandangan sosial kantor nanti berubah pandangan kepada kita." Saya sering berpikir seperti itu dulu. Tapi setelah dirubah mindsetnya, ternyata memberikan ide dan gagasan bukan hanya seorang manajer. Kita sebagai staff, apalagi sekarang Gen Z, saya yakin rata-rata Gen Z itu teman-teman, anak-anak zaman sekarang, itu pasti mereka ingin mendominasi dalam memberikan ide dan gagasan seperti itu ya. Jadi tidak didominasi oleh manajer dan manajer, tapi justru kita yang harus memberikan ide dan gagasan dengan keberanian seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya, teman-teman, yang membuat kita tidak percaya diri, tadi sudah disinggung oleh Teh Iis. Halo, Teh Iis masih ada di sini, Teh Iis? Halo, ada. Teh Iis, salah satu penyebab Teh Iis tidak percaya diri, tidak pernah latihan. Betul nggak? Iya, betul, Kenapa Teh Iis betul. tidak latihan dulu? Kenapa Teh Iis tidak latihan dulu? Tidak latihan, merasa gimana di sini lingkungannya sama anak-anak terus. Oke, karena memang ada kesibukan gitu ya, teman-teman. Oke, Teh Iis, Iya.
Kenapa tidak percaya diri? Karena tidak latihan. Padahal latihan ini adalah sebuah kunci untuk kita biar lebih percaya dengan diri kita sendiri. Latihan menentukan bagaimana cara Anda meningkatkan rasa percaya diri. Semakin sering latihan, semakin terasalah rasa percaya diri itu. Dan teman-teman harus ingat bahwa ada yang disebut dengan law of preparation. Hukum persiapan. Saya selalu ingat dari coach saya, Bunda Lucidian Rosalin almarhumah, beliau selalu mengatakan seperti ini. Ayo Ki, siap-siap. Ketika naik tanpa persiapan, maka Anda harus bisa menerima turun tanpa penghormatan. Nah, jadi kuncinya apa? Kalau kita mau keren, kalau kita mau dihormat, kalau kita mau dianggap benar, kalau kita memang mau diperhatikan oleh orang-orang, maka hal utama yang harus dilakukan adalah persiapan, latihan, latihan sebaik mungkin, latihan sebisa mungkin, ya. Dan seberapa banyak Anda latihan, seberapa banyak Anda persiapan itu menentukan keseriusan Anda terhadap audiens Anda. Kalau TIIS di sini akan presentasi di teman-teman PKK misalkan, atau mungkin presentasi di acara-acara lainnya, ketika TIIS persiapan dengan matang, ketika TIIS latihan dengan baik, itu menandakan seberapa kesiapan dan seberapa kepedulian TIIS kepada audiens TIIS. Itu kalau TIIS tidak persiapan, berarti TIIS tidak peduli dengan audiens TIIS, betul nggak TIIS? Ya. Jadi dari sekarang silahkan dahulu. Apapun itu, preparation. Gimana? Susah kehabisan kata-kata. Suka kehabisan kata-kata. Biar tidak kehabisan kata-kata harus apa? Harus persiapan. Biar misalkan TIIS lagi presentasi kehabisan kata-kata ya. Iya, betul. Dalam keadaan TIIS tidak tenang, kira-kira apa yang akan terjadi? Ngeblank. Betul nggak TIIS? Iya, iya. Pasti Iya, bakal betul. bingung, ulang-ulang gitu. Ih, aku udah ngomong naon deui, betul nggak TIIS? Seperti itu kan? Iya, iya, iya. Yes, betul. Maka ngeblank itu adalah sebuah fenomena di tengah-tengah ya, pasti teman-teman tidak ada yang dapat memungkiri ngeblank itu pasti ada saja di setiap orang, apalagi bagi pemula. Maka kuncinya adalah persiapan. Udah persiapan, saya udah persiapan, udah mempersiapkan sebaik mungkin, tapi anger we ngeblank. Berarti yang salah tadi di mindset awalnya. Teman semua belum menyelesaikan fundamentalnya, teman-teman belum tenang, belum dengan diri teman-teman kalian. Kalau di awal teman lebih enjoy ketika terjadi ngeblank. Ngeblank di depan, biasanya kalau kita udah selesai nih teman-teman, enjoy sebelum kita naik, kita akan bisa mencari peralihan. Misalkan dengan menyapa dulu, Bapak Ibu gimana materinya tadi, barangkali ada yang ditanyakan, padahal sebetulnya itu kita belum selesai menyampaikan materinya. Biasanya saya seperti itu. Atau kita nyari materi yang lain yang memang relate dengan itu, yang memang kita ingat saja sambil kita mengingat-ingat. Susah nggak TIIS kalau gitu? Susah ya? Susah. Susah. Misalkan Kak, ya, misalkan saya jadi pembicara. Nah, saya jarang persiapan, atau kamu sudah persiapan tapi ngeblank gitu. Sudah persiapan tapi ngeblank. Saya yakin. Iya, jadi tiba-tiba lupa. Jadi udah persiapan tapi ngeblank gitu ya. Itu ada yang salah tadi gini, Teteh. Teteh udah persiapan, Teteh udah latihan sebaik mungkin, sebagus mungkin, tapi balik lagi ke yang awal tadi, Teteh tidak percaya dengan diri sendiri. Sehingga Teteh muncullah rasa grogi, akhirnya persiapan yang tadi sudah dipersiapkan, itu semuanya hancur lebur. Gitu ya. Makanya kenapa saya di awal selalu menekankan tadi tentang confident. Percaya diri dulu, yakin dulu dengan diri kita sendiri. Kalau kita udah yakin dengan diri sendiri, bahkan dengan persiapan semini mungkin pun, teman-teman akan bisa mengimprove materi yang teman-teman bawakan. Beda halnya, teman-teman sekarang latihan sebagus mungkin, sebaik mungkin, tapi teman-teman di sini tidak yakin dengan diri sendiri, tidak percaya dengan diri sendiri, maka semuanya akan ngeblank. Jadi kenapa di awal yang kita bahas adalah tentang percaya diri, tentang mindset, bagaimana cara kita bisa percaya dengan diri sendiri, karena itu adalah pondasi utamanya TIIS. Ya, oke, paham TIIS sampai sini? Iya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Dan selain itu,
yang akan menentukan kita semakin jago, semakin hebat, semakin keren, semakin tenang adalah jam terbang. Maka teman-teman ketika ada kesempatan, silahkan digunakan untuk latihan. Ketika teman-teman ada kesempatan untuk menjadi pembicara, misalkan diajak oleh Ibu RT untuk memimpin acara pengajian, it's okay, nggak apa-apa, yang sederhana aja. Misalkan teman-teman di kampus disuruh oleh dosen untuk memimpin apa di dalam kelas gitu, teman-teman silahkan. Poin yang penting teman-teman tingkatkan dulu jam terbang. Setelah jam terbang itu naik, maka teman-teman secara perlahan akan mampu mengendalikan diri sendiri dan teman-teman akan mampu mengendalikan emosi teman-teman. Oke? Sampai sana ya, teman-teman. Paham sampai sini? Jadi, tidak pernah latihan adalah salah satu penyebab kenapa teman-teman tidak percaya diri. Oke, next. Selanjutnya, yang akan kita diskusikan, yang akan kita bahas bersama adalah tentang solution. Nah, kalau Teis tadi bertanya-tanya kenapa sih saya selalu ngeblank, kenapa sih saya tuh udah persiapan tapi waktu udah dipakai ngeblank deh gitu teman-teman. Ini ada rumusnya teman-teman. Rumusnya adalah A tambah B tambah C sama dengan PD kuadrat. Apa teman-teman? A tambah B tambah C sama dengan PD kuadrat. Rumus cepat percaya diri dalam 10 menit terakhir sebelum kita naik panggung. Ingat teman-teman, 10 menit terakhir sebelum kita naik panggung itu adalah menit-menit krusial. Kalau Teh Iis mau presentasi di depan ibu-ibu PKK misalkan, 10 menit lagi sebelum dipanggil oleh MC, sebelum dipresent oleh MC, maka 10 menit itu adalah waktu yang sangat krusial, waktu yang sangat berharga dan penentu akan performnya Teh Iis ke depannya. Maka di 10 menit ini banyak hal yang harus dipersiapkan untuk membangun percaya diri. Yang pertama adalah awareness. Yang pertama adalah awareness. A-nya apa? Awareness. Apa itu awareness? Teman-teman, awareness ini adalah kemampuan menyadari yang terjadi pada diri sendiri saat ini dan teman-teman tidak menyangkalnya. Oke? Ya, sampai sini teman-teman, ketika teman-teman mau presentasi, saya yakin jantung berdebar. Wow, saya sering merasakan seperti itu. Tangan menjadi dingin. Teman-teman harus menyadari bahwa teman-teman ini sedang nervous. Tapi teman-teman mau nggak mau harus presentasi, harus sadar itu dulu. Ya, jadi step pertama di 10 menit itu teman-teman terima dulu bahwa teman-teman sedang nervous. Iya, saya sedang nervous. Iya, saya sedang merasa tidak pede. Iya, saya sekarang sedang bingung. Tapi mau nggak mau saya harus tetap presentasi. Itu sering dialami. Saya ketika awal-awal dulu sering banget seperti itu. 10 menit pertama ini, teman-teman harus menyadari dulu, menerima dulu apa yang sedang terjadi pada diri kita. Oke? Ya. Jadi, 10 menit ini hal-hal yang bersifat fundamental. Jadi di sini bukan persiapan tentang teknik dan materi lagi, Teh Iis, ya. Bukan tentang persiapan tentang materi yang akan kita sampaikan, bukan hafalan lagi azam-zam. Bukan hafalan tentang materi yang akan kita presentasikan hari ini. Tapi di 10 menit ini adalah masa-masa krusial yang harus kita siapkan untuk membangun mindset kita, yang harus kita bangun agar kita semakin percaya dengan diri kita sendiri. Saya ketika lomba pidato, teman-teman, saya tuh menjalani karir di bidang public speaking dari kelas 3 SMP. Ketika lomba pidato itu bersifat tekstual banget, harus plek-ketiplek karena waktunya 7 menit, temanya tentang ini, isinya susunannya harus seperti ini, pasti template materinya seperti itu. Ya. Ketika saya mau tampil 10 menit lagi, coach saya selalu bilang, "Yoki, sekarang jangan pegang teks, sekarang fokus dengan diri sendiri, tarik napas, keluarkan, enjoy, tenang, minum dulu, dan silahkan untuk muhasabah." Oh iya, saya sudah persiapan semaksimal mungkin, tinggal saya percaya nih dengan diri saya sendiri. Kita aware nih dengan diri kita sendiri. Kalau sudah seperti itu, maka teman-teman ketika terjadi ngeblank pun teman-teman akan bisa mengatasinya. Saya selalu mencoba hal ini teman-teman, dan ini berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah mau lomba ikut pidato di Pemkot Tasikmalaya. Dulu ketika kelas 3 SMP, saya masih ingat sekali. Waktu itu saya fokus menghafal teks, padahal coach saya sudah bilang, "Yoki, jangan menghafal teks, 10 menit ini kamu harus siap, 10 menit ini kamu harus tenang, 10 menit ini kamu harus enjoy dulu, mindsetnya dirubah dulu, jangan menghafal."
Tapi saya tetap menghafal karena saya grogi dan takut. Akhirnya apa? Ketika tampil di tengah-tengah blank, materinya lupa. Karena tadi di awal, di 10 menit ini saya tidak menenangkan diri saya sendiri, malah fokus ke persiapan. Akhirnya apa teman-teman? Blanknya itu tidak bisa diatasi. Udah, ngeblank, jadi turunnya itu di tengah-tengah. Gitu teman-teman. Tapi setelah itu jadi pembelajaran bagi saya. Sebelum saya naik ke atas panggung, saya selalu mengusahakan diri. Hafal nggak hafal, yang paling penting, yang paling utama, saya harus aware dulu dengan diri saya sendiri. Saya harus tenang dulu. Saya harus mampu dulu mengendalikan diri sendiri. Oke, saya sekarang mau tampil. Kemarin sudah berusaha. Sekarang tinggal saya yakin dengan kemampuan diri sendiri. Masalah ngeblank dan lain-lain, saya yakin saya bisa mengatasinya. Pernah terjadi ngeblank. Tapi karena keadaan hatinya tenang, awalnya saya mindsetnya sudah dirubah. Akhirnya apa? Ketika ngeblank di tengah-tengah perjalanan, saya bisa mengarang materi yang lain. Saya bisa mengimprove dari materi-materi sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi kuncinya apa? Awareness dulu, yakin dulu di 10 menit ini. Ya, oke. Yang kedua adalah, B-nya apa sih? B-nya itu adalah body language. Body language di sini apa? Yang pertama, yang harus teman-teman persiapkan 10 menit terakhir sebelum tampil adalah eye contact, tatapan mata. Ini dalam beberapa case berbeda ya. Kalau memang teman-temannya acaranya memang tidak formal, dalam artian di sini teman-teman memiliki kebebasan untuk memulai pembicaraan, maka saya biasanya teman-teman jangan dulu memulai kata, jangan dulu ngomong assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi, wilujeng, enjing, tidak. Tapi saya tarik nafas dulu, keluarkan di tengah-tengah panggung, saya tatap dulu audiens semuanya, eye contact-nya dipakai ditatap semuanya tamu undangan, ditatap semuanya dewan juri kalau lagi lomba, atau mungkin kalau presentasi di sana ada atasan, tatap dulu. Tenang dulu, tatap dulu, baru setelah 10 detik itu baru kita mulai. Eye contact-nya harus dapat dulu. Pokoknya kita harus tahu dulu audiens kita seperti apa dan kita harus meresapi dulu audiens kita. Oke? Jangan mulai obrolan sebelum teman-teman melakukan eye contact, melakukan kontak mata dengan audiens. Oke? Body language yang kedua adalah gesture. Bahasa tubuh. Yang kedua adalah gesture. Mimik wajah dan gesture tubuh itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita latih. Saya sebelum tampil, teman-teman biasanya suka peregangan dulu. Biar apa? Biar ketika ngobrol itu lebih enak. Teman-teman ngomong gini aja, dengan ngomong sambil memainkan gestur, orang-orang yakin yang mana sih kira-kira? Orang-orang akan lebih yakin dengan gaya yang mana sih kira-kira teman-teman? Akan yakin dengan orang yang gesturnya bagus, orang yang gesturnya semangat, orang yang gesturnya itu merepresentasikan bahwa dirinya percaya dengan diri dia sendiri. Oke? Jadi, teman-teman yang pertama treatmentnya latihannya nih, 10 menit tadi sebelum tampil adalah kita peregangan dulu, santai dulu, relax dulu. Kalau misalkan teman-teman tidak memiliki keleluasaan untuk menyapa atau memulai obrolan, misal nih di beberapa acara teman-teman ketika di present MC, teman-teman nggak bisa tarik nafas dulu, tapi ketika di present MC, marilah kita sambut, inilah dia pemateri kita, Teh Iis. Nah teman-teman misalkan di briefing sama panitianya harus langsung salam, itu kan nggak ada space ya, nggak ada waktu untuk melihat audiens, untuk narik nafas, nggak ada kan. Maka solusinya dilakukan sebelum kita di present, sebelum kita dipanggil oleh MC. Biasanya saya seperti itu. Pokoknya ketika saya tidak memiliki akses untuk tarik napas di tengah-tengah, atau misalkan saya tidak memiliki akses untuk eye contact di panggung di awal, maka saya pasti usahakan noong heula, ditoong dulu, dilihat dulu, ngintip dulu, oh audiensnya ini ya. Yang penting kita ada eye contact aja. Kita kontak mata aja dengan audiens. Kita lihat dulu audiensnya seperti apa, audiensnya siapa aja. Itu harus penting teman-teman, karena itu akan mempengaruhi mental kita nanti. Kalau kita tidak tahu dengan audiensnya, dan kita tidak enjoy dengan audiensnya, ketika teman-teman masuk ke panggung, langsung assalamualaikum, jeger, ternyata audiensnya di luar ekspektasi teman-teman. Ternyata ada tamunya, tamu yang memang orang-orang pejabat-pejabat, orang-orang tinggi, sehingga itu membuat mental teman-teman jadi down. Gitu ya. Jadi eye contact di sini ada dua versi tadi. Gesture sama harus dilatih, dan yang selanjutnya body language yang ketiga adalah posisi tubuh. Teman-teman, kita sebagai pembicara ingat posisi tubuh kita harus jelas, posisi tubuh kita harus merepresentasikan kepercayaan diri kita.
posisikan tubuh teman-teman sebaik mungkin. Ketika teman-teman di pembicara, ketika teman-teman menjadi MC, ketika teman-teman menjadi moderator, ketika teman-teman jadi host, teman-teman akan menjadi central of attention, pusat perhatian semua orang. Maka posisi tubuhnya harus jelas, posisi blockingnya harus di mana, bajunya harus seperti apa, tangannya harus gimana, ketika mengajak harus seperti apa, ketika menyampaikan ide dan gagasan, gesturnya harus seperti apa. Ya, posisi tubuhnya harus dilatih dan juga harus ditanamkan. Dilatihnya apa? Dengan peregangan dulu, biar kita semakin seperti itu. Ya. Body language yang selanjutnya adalah ekspresi wajah. Face expression adalah salah satu hal penting yang merepresentasikan kepercayaan diri kita. Teman-teman, kalau teman-teman ingin terlihat lebih yakin, maka gunakan prinsip smiling voice, smiling face. Di awal tersenyum terlebih dahulu. Ya, di 10 menit pertama ini teman-teman bisa melakukan treatment apa sih latihannya? Emang bisa dilatih? Takutnya nanti teman-teman keceletot. Saya ingin nanya, keceletot itu menurut Teh Silvia apa Teh Silvia? Apa itu keceletot kira-kira? Halo, Teh Silvia masih ada? Gak tahu apa itu. Keceletot, misal api kecil jadi akar cepil. Fotografer jadi fotografer gitu. Biasanya seperti itu. Kira-kira apa, Teh? Pernah nggak keceletot? Pernah nggak keceletot? Keceletot itu adalah insiden di mana terjadinya tabrakan antara ujung lidah dengan ujung gigi. Sehingga api kecil aja jadi akar cepil. Api kecil jadi akar cepil, seperti itu teman-teman. Nah, itu bisa ditreatment nggak? Biar kita bisa terhindar dari keceletot tadi, insiden tadi. Treatmentnya adalah dengan apa kira-kira? Latihannya apa? Dengan latihan bicara dulu gitu, dengan melatih gaya bicara atau cara bicara kita gitu agar tidak terjadi hal seperti itu. Ya, latihan dulu. Latihannya dengan cara senam muka. Saya sebelum MC, mau itu acaranya udah biasa, mau acaranya kecil, mau acaranya besar, mau tamunya banyak, mau tamunya sedikit, wajib harus dilakukan. Semua wajah itu seperti apa sih? Tarik dulu mulut setinggi-tingginya. Udah itu diputar-putar ke kiri dan ke kanan. Putar. Putar-putar. Lakukan itu selama 1 menit. Terus aja diulang-ulang, karena itu akan melenturkan dan meregangkan otot-otot yang ada di mulut. Ya. Jadi seperti itu. Biar kita tersenyumnya lebih indah, biar kita tersenyum lebih happy, biar kelihatannya lebih enak ketika ngomong, cusnya itu biar kelihatan tektoknya, biar kelihatan lebih enak, maka teman-teman di 10 menit tadi, teman-teman harus melakukan senam gitu ya. Jadi body language ini adalah sesuatu yang memang bisa teman-teman persiapkan 10 menit terakhir sebelum teman-teman tampil. Jadi ada 2 komponen intinya. Apa yang pertama? Fundamentalnya tadi, awareness-nya, percaya dirinya, tenangnya, dan setelah itu teman-teman juga harus melatih kontak mata dan lain-lain. Jadi di sini fasenya 10 menit terakhir sebelum teman-teman tampil, fasenya bukan persiapan tentang materi lagi. Fasenya bukan persiapan tentang naskah lagi, tapi fasenya persiapan tentang membangun mindset dan membangun body language. Oke? Yang ketiga adalah communication, komunikasi. Ya. Namun sebelum itu teman-teman, sebelum membangun komunikasi, kita harus mengetahui dulu citra diri kita atau self image. Apa itu self image? Self image ini adalah cara kita melihat dan memaknai diri kita sendiri. Ini adalah teman-teman bisa melihat, ini adalah gambaran mental tentang siapa diri kita. Apakah kita percaya dengan diri, pantas didengar, layak tampil atau tidak? Gitu ya. Jadi kita harus memahami tentang citra diri kita sendiri, self image kita sendiri. Ya, seperti itu teman-teman. Self image itu seperti cermin dalam pikiran kita. Kalau cerminnya buram, yang kita lihat pasti nggak jelas. Bahkan teman-teman,
Kalau cerminnya bening, kita bisa tampil apa adanya dan lebih percaya diri. Ketika kita memandang diri kita buram, ketika kita memandang diri kita hitam, ketika kita memandang diri kita jelek, ketika kita memandang diri kita tidak mampu, maka itu yang akan terjadi. Kita akan tidak mampu, kita akan gagal, kita akan salah. Tapi ketika kita memandang, oke, saya bisa menyampaikan materi ini, oke, saya akan percaya diri untuk menyampaikan tema ini, maka itu akan terjadi. Ingat teman-teman, kekuatan dari dalam hati dan pikiran itu akan mengeluarkan energi positif untuk kita bisa beraksi, untuk kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Oke? Nah, tentang self-image, itu ada 3 bagian, teman-teman. Self-image ada 3 bagian, ada 3 komponen. Yang pertama adalah body image, persepsi terhadap fisik. Teman-teman, saya ingin bertanya, di sini pernah nggak di antara Bapak Ibu, Akang, Teteh, AA yang merasa tidak percaya dengan tubuhnya sendiri? Kalau tadi dengan pikiran, kalau sekarang dengan tubuhnya, kira-kira ada nggak yang pernah tidak percaya diri dan juga memiliki persepsi yang buruk terhadap body? Ada nggak teman-teman kira-kira di sini? Ada aku. Gimana Teh? Kenapa Teteh tidak percaya dengan badan sendiri? Mungkin karena saya menyadari ya, karena postur tubuh saya tidak ideal, mungkin jadi ada kurangnya percaya diri gitu. Oke, karena bentuk tubuh tidak ideal, oke. Sehingga itu membuat Teteh tidak percaya diri ketika Teteh disuruh maju ke depan untuk berbicara, ketika Teteh diberikan kesempatan, Teteh tidak mengambilnya, karena Teteh merasa tidak layak dan tidak pantas karena tubuh. Karena kondisi tubuh seperti itu, Teh. Ya mungkin gitu. Oke, itu yang Teteh rasakan ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang lain yang pernah merasakan seperti itu? Kira-kira? Oke. Kayaknya banyak ya, semuanya pernah mengalami hal itu. Tapi ingat teman-teman, terkait body image, image tubuh kita, ya, itu yang bisa memaknai hanya diri kita teman-teman. Kita mau maju atau tidak itu tergantung dari bagaimana cara kita memaknainya. Kalau pikirannya karena badan saya tidak ideal, karena saya pendek, karena saya berjerawat, saya tidak mau mengambil kesempatan ini, sampai kapanpun kesempatan itu akan hilang. Saya yakin 100% akan hilang. Ya, maka teman-teman, di dalam body image ini adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Kalau tadi kita berbicara tentang mindset dalam membangun pikiran dan kepercayaan diri, itu bersifat antara hati dan pikiran, tapi kalau body image ini melibatkan proses. Ketika body image kita merasa tidak cocok, tidak pantas, tidak layak untuk dipandang, dilihat orang di depan umum, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi solusi untuk itu semua. Ketika badan kita memang tidak ideal, kita coba untuk berolahraga, kita coba untuk mengecilkan badan kita. Kalau memang tidak bisa, maka usahakan dengan mencari outfit terbaik. Teman-teman, saya itu sebetulnya kelihatannya aja seperti ramping. Padahal aslinya saya juga sama, tidak memiliki badan yang ideal. Tapi hal yang membuat saya percaya dengan body saya, dengan diri saya adalah saya selalu menempelkan grooming atau dress yang memang cocok, sehingga itu bisa mengurangi ketidakpercayaan diri saya teman-teman. Ya, jadi dalam body image ini teman-teman bisa diusahakan dengan memilih dress yang baik, dengan well dress, kemudian dengan hal-hal lainnya yang memang bisa teman-teman lakukan. Kalau memang misalkan tidak percaya dengan diri sendiri, dengan wajah sendiri, sekarang banyak skincare ya teman-teman, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman. Untuk memaknai body image itu tergantung dari teman-teman. Maknai body image itu agar teman-teman sekalian bisa merubahnya, bukan hanya terjebak dalam penyesalan ataupun rasa tidak percaya diri tadi. Oke. Komponen yang kedua dari self image adalah perform image. Persepsi terhadap kemampuan kita. Ya, di sini terkait performa, terkait skill. Kalau tadi terkait mindset, sekarang terkait skill set. Performa image. Image kita dalam menyampaikan materi, dalam memandu acara, dalam menjadi narasumber, dalam menjadi seorang moderator itu seperti apa sih kemampuan kita? Kalau kita yakin, kalau kita mampu, ya kita akan mampu gitu teman-teman. Tapi tidak cukup di sana, harus ada persiapannya. Oke? Jadi perform image di sini kita harus melihat
image perform kita sebaik-baik mungkin dan effort mungkin, dipersiapkan, diperjuangkan, diusahakan, oke? Dan komponen yang ketiga dari self-image ini adalah social image, persepsi terhadap bagaimana orang lain yang menilai kita. Teman-teman, orang-orang itu terkadang, bukan orang-orang sih, kita ya, termasuk saya, termasuk kita itu terlalu peduli teman-teman, sebetulnya dengan apa yang orang lain katakan. Padahal yang mampu merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, kita itu tidak bisa mengontrol audiens, kita itu tidak bisa memaksa audiens untuk suka dengan kita itu tidak bisa memaksa audiens untuk puas dengan apa yang kita sampaikan, tidak. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan saja. Kita berusaha saja untuk menyampaikan, kita berusaha untuk memberikan materi terbaik, kita berusaha untuk memandu acara sebaik mungkin. Dan masalah hasil itu tergantung dari bagaimana audiens itu merespon dengan apa yang kita sampaikan. Gitu teman-teman. Kemudian social image di sini adalah dukungan sosial dari orang-orang yang ada di sekitar. Ini masih berkaitan teman-teman dengan 10 menit terakhir tadi sebelum kita tampil. Teman-teman, saya ingin sedikit cerita ke teman-teman terkait bagaimana emosional itu bisa terbangun karena social image, bagaimana percaya diri itu bisa terbangun karena jiwa sosial, bagaimana percaya diri itu bisa terbentuk karena social image. Saya pernah waktu itu teman-teman menjadi seorang volunteer, menjadi seorang relawan untuk acara di Bali, acara internasional, acara pertemuan konferensi pemuda-pemuda Asia pada waktu itu. Saya menjadi seorang tim dokumentasi. Ya, saya menjadi dokumentator. Saya sebagai videografer dan fotografer. Oke. Ketika itu ada MC yang akan memandu acara, dia sakit tiba-tiba, batuknya parah banget, separah-parahnya. Sampai dia itu suaranya habis, teman-teman. Maka mau nggak mau panitia harus nyari backupan MC. Tapi ada salah satu panitia yang tahu saya sebagai seorang MC. Maka mereka mengajak saya untuk menjadi MC pada waktu itu. Teman-teman, pada waktu itu saya percaya diri nggak? Enggak. Saya tidak percaya dengan diri saya sendiri. Bagaimana saya mau mandu acara sebagus ini, bagaimana saya mau mandu acara di depan orang-orang keren, sedangkan saya aja belum merasa pantas gitu pada waktu itu, teman-teman. Tapi, pada waktu itu, ada salah satu orang, teman saya yang datang kepada saya. Dia bertanya lemah lembut, bertanya baik sebaik mungkin, Yoki, kenapa kamu tidak mau memandu acara, kenapa kamu tidak mau mengambil kesempatan ini? Saya bicara, saya tidak merasa pantas, saya tidak berani, saya tidak bisa. Kalimat yang dia ucapkan, sampai saat ini saya selalu ingat. Yoki ingat, setiap orang itu bisa ngomong, setiap orang itu jago ngomong, tapi tidak setiap orang itu pandai dalam membawakan acara. Wah. Dari sana teman-teman, dari yang tadinya tidak percaya diri, karena saya membangun jiwa sosial, dukungan sosial dari teman-teman yang ada di sekitar saya, ada saya merasa percaya diri. Oh iya ya, meskipun di depan saya ada orang-orang hebat, orang-orang keren, yang saya anggap keren, yang saya anggap hebat pada waktu itu, tapi mereka hanya bisa ngomong, tapi mereka tidak bisa membawakan acara. Gitu, teman-teman. Sehingga pada waktu itu, semangat saya kembali muncul, semangat saya kembali menggelegar, dan pada waktu itu saya menanamkan 10 menit terakhir sebelum dimulai. Saya sebagai videografer, teman-teman, pada waktu itu ditekan untuk membuat video. Saya sebagai MC ditekan untuk membawakan acara sebaik mungkin. Dua hal yang bersamaan harus saya lakukan dengan preparation yang kurang maksimal pada waktu itu. Tapi 10 menit terakhir itu saya gunakan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan ke teman-teman. Pertama, fundamentalnya dibenarkan. Pertama, saya yakinkan dulu saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu. Bagaimana saya tidak percaya dengan diri saya sendiri, sedangkan orang lain aja percaya pada waktu itu. Saya berpikir seperti itu, teman-teman. Yang kedua, secara spiritual, teman-teman bagi yang muslim atau mungkin yang non-muslim ada kepercayaan spiritual. Biasanya kita menenangkan dulu secara spiritual dengan membaca doa atau mungkin bisa menelpon orang tua. Prinsip saya, sebelum tampil apapun, saya selalu menelpon orang tua. Bahkan sebelum tampil di sini di depan teman-teman, saya nelpon dulu. Mah, AA mau tampil, Mah, AA mau presentasi, tolong didoakan ya. Ketika ada orang tua ngomong, nah, Mama didoakan sok sing lancar, semoga berhasil, semoga sukses. Itu akan menjadi dukungan sosial yang membuat hati kita menjadi lebih semangat.
Itu teman-teman ya. Jadi dukungan dari sosial itu sangat penting. Maka di 10 menit terakhir sebelum tampil itu saya tenangkan dulu diri saya tenangkan dulu, saya relax dulu, saya bisa menguasai diri saya. Oke, sebelum itu saya ngobrol dulu dengan teman-teman saya untuk lebih tenang, untuk mendapatkan masukan, dan akhirnya jeder acaranya mulai, saya mandu acara, tiba-tiba di tengah perjalanan listrik mati. Oh, tiba-tiba listrik mati. Kalau tadi Teh Iis ngeblank, kalau saya listriknya mati Teh Iis. Kalau saya tidak tenang pada waktu itu, fundamental 10 menit terakhir sebelum saya tampil tidak dibenarkan, tidak dibetulkan, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Bingung. Saya paling datang ke panitia, iya kudu kumaha, mas ini gimana, harus seperti apa? Pasti saya nyorocon gitu teman-teman. Pasti saya takut, pasti saya tidak berani, pasti saya kebingungan. Tapi karena berhubung mentalnya tadi sudah diperbaiki, sudah dibenarkan, akhirnya ketika listrik mati, saya tetap bisa membawakan acara dengan enjoy, tanpa mic. Saya nanya-nanya mobile, saya nanya-nanya ke peserta-peserta, saya ngomong-ngomong dengan peserta, ngecek giliran dan lain-lain. Gitu ya, teman. Itu salah satu contoh aja. Ya. Itu contoh dahsyatnya persiapan 10 menit terakhir sebelum teman-teman tampil. Jadi komponen-komponen yang tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa digunakan. Biar apa? Biar teman-teman menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih hebat, lebih keren, dan teman-teman bisa menciptakan sebuah solusi ketika teman-teman terjadi ngeblank atau hal-hal yang tidak terduga. Oke, next. Selanjutnya, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah C-nya itu adalah communication. Komunikasi yang baik itu akan mempengaruhi kepercayaan orang lain kepada kita. Menyalurkan pikiran, perasaan dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain. Intinya di sini adalah teman-teman harus mengetahui siapa audiens Anda. Ingat, 10 menit terakhir sebelum tampil, ketika teman-teman belum mengetahui audiens, maka teman-teman harus mengetahui dulu audiensnya siapa. Karena beda cara komunikasi dengan kalangan akademisi, cara komunikasi dan penyampaian dengan kalangan anak SMA, kayak gaya komunikasi dengan anak SD dan dengan orang korporat itu beda, teman-teman. Maka komunikasi harus dipahami dulu. Kira-kira kita akan menyalurkan pikiran, perasaan, dan gagasan kita bagaimana ya agar bisa diterima oleh audiens kita. Setuju nggak, teman-teman? Ya. Jadi kita harus bisa membangun communication-nya dulu. Gitu ya. Komunikasinya dibangun, komunikasinya diperbaiki, dan komunikasinya kita tingkatkan lagi. Gitu. Sebetulnya kalau masalah komunikasi teman-teman tidak bisa dibahas secara detail di sini karena memang waktunya saya tidak cukup sebetulnya. Karena untuk membangun komunikasi itu banyak stepnya, teman-teman. Ada tingkatannya, ada inspiring communication, ada yang communicator aja gitu, banyak tingkatannya. Ya, jadi di sini saya hanya ingin menekankan kepada teman-teman semua di sini bahwa teman-teman 10 menit terakhir sebelum teman-teman tampil, yang harus teman-teman lakukan adalah mempersiapkan gaya komunikasi dengan audiens Anda agar teman-teman bisa menyalurkan pikiran, gagasan, ide teman-teman agar bisa diterima oleh audiens. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi intinya, teman-teman, dari sekian banyaknya slide yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa yang paling penting yang harus teman-teman highlight di sini adalah ada 2 persiapan yang paling utama 10 menit terakhir menjelang teman-teman presentasi atau tampil. Yang pertama adalah menguatkan fundamental, yakinkan, percayakan diri kita bahwa kita bisa, dan yang kedua adalah preparation, persiapan dengan membangun self image, body image tadi, dan juga apa teman-teman tadi? Body language. Body language yang dipersiapkan, senam mulut dan lain-lain. Oke. Siap? Teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Teh Aas bisa kembali ke studio 2. Teh Aas. Oke, terima kasih. Sudah cukup ini materinya, Coach? Oke, untuk materinya sampai Sudah di sana materinya? aja dulu. Karena saya Oke, rasa Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan untuk Coach Yoki Fauzi atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan begitu mudah dipahami ya, insya Allah. Semoga materi yang disampaikan hari ini menjadi amal kebaikan, memberikan semangat
dan juga tentunya memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, masih semangat ini? Mana suaranya? Kasih. Oke, saya berikan 3 kesempatan untuk penanya. Disilakan. Barangkali masih ada unek-unek, masih ada keraguan tentang materi yang begitu luar biasa sudah disampaikan oleh Coach Yoki pada malam hari ini. Disilakan, boleh raise hand, angkat tangannya siapa penanya pertama. Saya berikan 3 penanya. Oke, disilakan untuk Ataufik Alfarizi. Ataufik Alfarizi, disilakan penanya Apakah pertama. suaranya jelas, teman-teman? Jelas atau Fik, silahkan. Oke, terima kasih ya hatur nuhun kepada MC yang memberikan kesempatan dan juga mentor malam ini luar biasa, Kak Yoki ya, seorang trainer. Tadi saya menangkap materi yang luar biasa, daging banget gitu kan, mulai dari fundamental, yang lain sebagainya. Nah, banyak yang sudah belajar teknik berbicara, menguasai materi, bahkan sering latihan, namun tetap gagal tampil berbicara diri karena ketakutan terbesar mereka bukan salah bicara, melainkan dinilai gagal di depan orang lain. Nah, dari pernyataan itu, ini saya ada pertanyaan. Apakah kegagalan untuk tampil percaya diri itu lebih sering disebabkan oleh kurangnya teknik atau memang karena belum siap secara mental? Menerima kemungkinan dinilai orang lain lah, dari seperti yang tadi dikatakan kan, dibicarakan ini itu tentang gagal. Nah, dan latihan seperti apa yang paling efektif untuk menutupi celah itu tadi? Mungkin itu aja, Kak. Oke, boleh terima kasih dijelaskan Ataufik Alfarizi. Disilakan, Coach. ya? Coach Yoki boleh Pertanyaannya langsung menjawab boleh ya. boleh ini lagi diperjelas lagi. Tadi kurang jelas pertanyaannya. Boleh diulang, Oke, Ataufik boleh langsung sekali lagi. Langsung ya, langsung pertanyaannya pertanyaannya, Kak silakan. ya. Ya, pertanyaannya saja. Apakah kegagalan untuk tampil percaya diri itu lebih sering disebabkan oleh kurangnya teknik atau memang karena belum siap secara mental? Menerima kegagalan atau menerima penilaian orang lain, dibilang ini itulah, dibilang gagal lah, dan lain sebagainya. Dan latihan seperti apa yang paling efektif, paling konkret, paling tepat untuk menutupi celah yang tadi? Oke, terima kasih Ataufik. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke, luar biasa pertanyaannya. Baik, terima kasih Ataufik sudah bertanya. Teman-teman izinkan saya menjawab based on my experience sesuai dengan pengalaman saya. Oke, pertanyaannya sangat unik sekali. Apakah kegagalan kita itu dalam berbicara disebabkan oleh hal-hal teknis atau karena mental? Kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya ya. Jawabannya adalah bukan teknis, tapi mental. Teknis itu bisa kita selesaikan teman-teman ketika mental kita sudah selesai. Sebetulnya saya tadi sudah menyampaikan salah satu contoh ketika saya MC di Bali teman-teman. Teknisnya gagal, tapi karena mental saya sudah diperbaiki, mental saya sudah dibenarkan, akhirnya teknis yang tadi gagal bisa tertutupi. Ya, atau Fik, bisa paham sampai sini atau Fik? Jadi, yang menyebabkan kegagalan orang dalam memunculkan rasa percaya dirinya itu bukan karena teknik, tapi karena mindset, karena mental dia. Maka sebetulnya apa sih caranya? Bagaimana sih caranya agar mentalnya lebih kuat, agar mentalnya lebih hebat? Itu balik lagi kepada bagaimana cara kita merefleksikan diri sendiri. Teman-teman, sedikit saya ingin menjelaskan kepada teman-teman di sini, hal-hal yang bersifat fundamental itu sebetulnya susah dan bahkan tidak ada mentornya. Karena apa? Motivasi itu teman-teman hanya akan menggebrak teman-teman sesaat, yang pada akhirnya akan mempraktekkan adalah diri teman-teman sendiri. Ya, maka solusinya adalah kita harus sadar, kita harus menerima tentang kelebihan diri kita sendiri, kita harus yakin dengan diri kita sendiri, kita harus yakin dengan kemampuan diri kita sendiri, maka
ketika itu teman-teman, mental teman-teman akan sedikit naik, lebih naik lagi, akan semakin naik, akan semakin naik. Gitu teman-teman. Jadi semuanya itu berasal dari hati dan pikiran kita. Untuk menguatkan mental tadi, salah satu treatmentnya adalah bagaimana caranya teman-teman bisa mensinkronkan antara pikiran dan juga hati agar teman-teman sekalian bisa menerima tentang kelebihan teman-teman, tentang kekurangan teman-teman, gitu. Sehingga hal ini terkadang muncul karena apa? Kurangnya preparation, kurangnya teknik. Maka, agar kita semakin kuat mental, agar kita semakin berani, agar emosional kita stabil, preparationnya harus dibenarkan. Karena kalau preparationnya kurang, maka itu akan berpengaruh terhadap mental kita. Teman-teman, saya MC di wedding itu sudah hampir 8 tahun. Tapi setiap kali saya MC, walaupun acaranya sama, MC wedding itu pasti itu aja teman-teman. Tapi saya pasti sebelum acara itu persiapan. Pasti sebelum acara itu saya latihan. Karena apa? Takut ngeblank, takut lupa. Pasti saya itu sebelum acara menguatkan mental dulu. Ayo, bismillah hari ini bisa memberikan yang terbaik. Seperti itu AA. Ya, jadi intinya bukan masalah teknik tapi masalah mental. Kalau masalah mental sudah terselesaikan, teknik akan tertutupi. Tapi kalau mental belum terselesaikan, ada masalah teknik, ada masalah mental, maka dua-duanya akan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Jadi mentalnya dulu yang harus diselesaikan. That's why malam ini kami mengangkat tema tentang percaya diri. Karena itu fundamental utama yang harus ditanamkan sebelum teman-teman sekalian menjadi seorang public speaker. Ya, kenapa kita mengadakan materi ini? Karena teman-teman harus bisa damai dulu dengan diri sendiri. Oke, atau Fik, gimana? Ada pertanyaan lagi barangkali? Dengan jawaban saya tadi puas bagaimana? Gimana Oke, Taufik? jadi Masih ada pertanyaan lagi? dari kacamata Kak Yoki itu yang untuk menutupi celah itu pertama merefleksikan diri kita sendiri, kemudian sadar kelebihan diri sendiri dan berawal dari hati yang dan pikiran jernih kayak gitu bukan ya? Ya, betul seperti itu. Untuk merefleksikan diri kita agar mental kita semakin bagus, agar kita semakin bisa menerima gitu teman-teman ya. Dan selain itu tadi sebelum kita tampil 10 menit terakhir tadi yang saya jelaskan 10 menit terakhir sebelum teman-teman perform itu ada beberapa teknik yang sudah sampaikan tadi ya. Teknik yang pertama adalah awareness, tadi membangun mental, bagaimana cara kita menguatkan diri kita percaya, dan yang kedua tadi ada tentang senam mulut, body language, semuanya gitu. Itu intinya ya. Sebetulnya tadi sudah disampaikan dan saya pertegas lagi. Oke? Atau Fik gimana? Masih ada lagi yang ditanyakan atau kurang puas mungkin? Nanti saya tambahkan Oke, lagi. sepertinya luar biasa ya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Terima kasih Kak Andri, Kak Yoki dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, Terima kasih sami-sami. biasa atau Taufik. Dan mudah-mudahan belum puas dengan pertanyaan. Soalnya apa? Nanti biar ikut lagi di kegiatan-kegiatan webinar berikutnya atau kegiatan-kegiatan public speaking berikutnya di Epic Academy tentunya ya, atau Taufik. Dan selanjutnya untuk penanya kedua. Silakan raise hand. Penanya kedua siapa? Ada? Adakah? Ada penanya kedua atau sudah cukup ini? Saya berikan kesempatan untuk dua orang penanya lagi. Di sini sudah menunggu Coach Yoki dengan senyum Ya, manisnya pastinya. Aduh, ibu-ibu garis-garis semangat ini ya ikut materi webinar malam hari ini. saya izin minum Yakin ya. saya. Ya, boleh-boleh Coach. Disilakan, ada yang bertanya? Teh Dua Ririn. orang lagi? Boleh. Disilakan, dari siapa nih? Neng Ririn Febriani, disilakan. Iya ya, Neng Ririn. Silakan, Neng. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Baik, Kak, langsung saja ya ke pertanyaannya. Tadi kan sudah Boleh. dibahas tentang mengenai rasa percaya diri itu dalam hal apapun, khususnya dalam public speaking. Nah, dalam public speaking ini banyak orang menjadikan tokoh publik sebagai acuan untuk membangun rasa percaya diri. Misalnya seperti meniru gaya bicara Najwa Shihab yang sangat tegas dan lugas ya, Kak. Nah, namun kan setiap orang itu pasti memiliki karakter berbicara yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya,
apakah memiliki sosok panutan dalam public speaking itu penting, atau lebih baik mengembangkan gaya berbicara yang sesuai dengan kepribadian diri sendiri? Mungkin itu saja Kak pertanyaannya. Terima kasih. Boleh, Coach? Boleh langsung dijawab? Sudah bisa Oke. menangkap pertanyaannya? Alhamdulillah Teh, sudah ditangkap, udah ada di tangan ini pertanyaannya. Ya. Oke, Boleh langsung dijawab. pertanyaannya sangat keren sekali. Ya, apakah kita itu perlu role model atau kita tuh harus menjadi diri sendiri sih gitu ya untuk menjadi seorang public speaker? Jawabannya dua-duanya penting. Role model itu penting sebagai acuan kita, sebagai kiblat kita, sebagai motivator kita untuk kita menjadi lebih baik. Tapi di sisi itu teman-teman, kita tuh nggak bakal bisa plek-ketiplek sama dengan orang lain, tuh nggak bisa teman-teman. Kita tuh tetap akan menjadi diri kita sendiri dengan apa? Dengan dorongan, semangat dari orang lain, dari mentor kita atau dari role model kita. Termasuk saya ingin memberikan contoh yang relate. Saya tuh seorang MC teman-teman. Salah satu tokoh MC saya itu ada namanya Kang Lukman. Itu sangat suka banget menikotnya. Bu Aas juga tahu ya bagaimana kecintaan saya kepada beliau gitu ya, dengan gayanya yang elegan. Tapi saya bisa jadi seperti Kang Lukman? Nggak bisa, karena saya punya ciri khas sendiri. Saya temukan ciri khas saya, dikombinasikan dengan mentor saya, bukan mentor ya, dengan role model saya, maka itu akan menjadi suatu kesatuan yang keren gitu. Tapi ingat teman-teman, jangan fokus ke role model teman-teman. Teman-teman juga harus fokus juga dengan kemampuan diri. Najwa Shihab adalah salah satu role model saya. Saya suka dengan gaya bicaranya. Lugas, jelas, kata-katanya semuanya kalau dalam bahasa Sundanya murwakanti gitu ya. Bahasanya sangat keren sekali. Saya juga sama suka dengan Najwa Shihab. Tapi saya tidak lupa dengan diri sendiri. Saya punya versi dalam diri saya sendiri seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, Teteh. Jawabannya dua-duanya penting, dua-duanya harus. Oke? Oke. Gimana? Ada Gimana, lagi yang Ririn? barangkali? Baik Kak, terima kasih. Sami-sami. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya terakhir, disilakan. Boleh raise hand. Oh, Teh Eci, disilakan Teh Eci. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat moderator dan pemateri yang luar biasa malam ini ya, Kang Yoki. Sebelumnya saya izin bertanya gitu mengenai tentang public speaking dan kepercayaan diri gitu. Mungkin seperti saya gitu. Saya bukan seseorang MC yang memang sudah terbiasa dengan jam terbang gitu. Tapi saya memiliki keinginan untuk belajar public speaking gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa menjadi public speaker itu suatu bakat atau memang kemampuan yang tadinya tidak bisa dan akan menjadi bisa jika dilatih gitu. Apakah memang menjadi public speaker itu apakah memang kemampuan dan bakat gitu ataukah yang tadinya tidak bisa akan menjadi bisa jika terus dilatih? Itu mungkin yang pertama ya. Karena mungkin itu buat saya penting ya, karena karena ketidakpercayaan diri. Aku misalkan tidak punya jam terbang tinggi tapi aku mau gitu. Apakah aku akan mampu bisa? Apakah memang ada bakatnya atau memang tidak gitu. Terus yang kedua mungkin seringkali saya mencoba gitu ya untuk menjadi MC. Nah, terkadang saya tuh sulit untuk mengendalikan yang namanya intonasi gitu, intonasi dan volume gitu. Bagaimana saya mengatur intonasi dan volume ketika sedang mengisi acara, mungkin seperti itu, Pak. Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih Eci. Nah, Silakan Coach. Terima kasih Kak Eci, luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, singkatnya, pertanyaan dari Teh Eci, public speaking itu skill bawaan atau bisa dilatih? Itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Teh Eci, saya ingin nanya kepada Teh Eci. Pertama kali Teh Eci lahir ke dunia ini, Teh Eci langsung nggak bisa ngobrol bahasa Indonesia atau bahasa Sunda dengan lancar? enggak. Ya, pertama kali lahir ke dunia, Ibu Teh Eci sebagai Al-Ummum Madrasatul Ula ya, sebagai ibu pertama, sekolah pertama, mengajarkan dulu kepada Teh Eci A, Baba, Caca, Cucu, Cici, Coco. Betul nggak? Setelah itu makan, minum,
Terus Teh Eci naik ke tingkat TK. Di sana Teh Eci hanya baru bisa apa? Hanya baru bisa ngobrol sakacador kaditu dia belum bisa memperhatikan EYD. Ketika Teh Eci naik ke SD, Teh Eci belajar di sana sedikit banyaknya tentang EYD. Sehingga Teh Eci tahu susunan kata dan kalimat yang benar. Teh Eci naik ke SMP. Di SMP belajar struktur public speaking, opening, isi, closing, hook, dan sebagainya. Ketika SMA, Teh Eci dihadapkan dengan presentasi lebih terstruktur lagi. Mungkin ketika kuliah, Teh Eci dihadapkan dengan speaking for leaders, speaking for selling, speaking for akademik, dan lain-lain. Bertahap nggak? Bertahap. Jadi public speaking itu bukan skill bawaan, tapi skill yang bisa dilatih. Orang yang tidak bisa ngomong tadinya bisa dilatih, bisa. Dengan apa? Dengan treatment. Dan Teteh sekarang mau coba meng-MC. Langsung lanjut ke pertanyaan 2 ya, mau nge-MC. Teteh pasti sebelum MC Teteh dulu hanya biasa-biasa aja kan, tapi setelah Teteh menjadi seorang MC, seiring berjalannya waktu Teh Eci bisa menemukan celah-celah untuk berbicara yang baik dan benar seperti apa as Master of Ceremony sebagai seorang MC. Bingung, intonasi teh kumaha sih, saya tuh tidak bisa mengontrol, saya tuh tidak bisa memperbaiki, saya itu bingung sebetulnya intonasi yang baik dan benar seperti apa. Kalau dijelaskan sebetulnya Teh Eci, ini panjang sekali ya untuk belajar tentang ini. Sebenarnya di Epic Academy belajar, tapi mungkin itu di kelas public speaking ya, bukan di kelas ini. Tapi saya sedikit kasih tahu ke Teh Eci. Intinya, kalau Teh Eci mau nge-MC, Teh Eci harus knowing your audience. Teteh harus tahu dulu audiensnya siapa. Kalau audiensnya, itu pertama ya. Kedua, Teh Eci harus tahu genre acaranya apa? Formal kah, informal kah, atau semi formal kah? Dari sana Teh Eci tentukan intonasi baru. Berarti kalau audiensnya pejabat-pejabat, acaranya formal, maka intonasi yang digunakan itu kalau dalam tingkatan nada, nadanya di do sama re. Jangan pakai nada tinggi. Kalau audiensnya anak-anak, kalau audiensnya anak-anak SD, anak-anak TK, maka gunakan nada yang lebih tinggi, intonasi yang lebih tinggi. Ya, Teh Eci, ada bupati, ada camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Tasikmalaya Pak Cecep Nurul Yakin, kan nggak mungkin. Tapi Teh Eci ngomong di depan anak TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Apakah anak-anak sehat semua? Kan anak-anaknya pasti bakal nundutan gitu ta. Jadi harus bisa menempatkan di sini ya. Singkatnya seperti itu ya. Ketahui audiens, ketahui jenis acara. Di sana Teh Eci bisa menentukan intonation dan juga Teh Eci bisa menentukan Teh Eci harus bersifat seperti apa dan memandu acara seperti apa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, betul sekali. Dan untuk lebih lanjutnya nanti Teh Eci, Neng Eci boleh daftar dan belajar nanti sama Coach Yoki Fauzi bersama coach yang lainnya juga, tentunya di Epic Academy. Selain ada kelas public speaking, ada juga kelas MC ya, Neng Eci. Ditunggu pokoknya ya. Terima kasih untuk 3 orang penanya pada malam hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Gimana, Coach? Ya, terima kasih untuk Coach. Di momen-momen menit terakhirnya menit Sarardih ya, teman-teman on cam dong, saya pengen tahu wajahnya yang mana sih ini Teh gitu ya. Oke, ya teman-teman semuanya boleh on cam semuanya. Kita akan foto bersama juga ya. Benar. Yuk, on cam semuanya boleh. Teman-teman di sini saya ingin nanya, ada yang jadi MC nggak di sini? Banyak sepertinya ini ya, bakat-bakat terpendam nih, Coach. Oh iya. Selain public speaking ini calon-calon MC juga sepertinya ya. Nanti teman-teman bisa disilakan boleh on cam semuanya. Itu ya teman-teman, silakan on cam karena kebetulan alhamdulillah ini dari berbagai negara. Saya sedang berada di Paris, ada Menara Eiffel di belakang saya dan juga ada itu Azam-Zam, itu yang di belakang di Mesir ya itu kayaknya. Bukan itu Ibu Teteh. Oh, Ibu Teteh Zam-Zam. Namanya Zam-Zam ya? Iya. Iya, itu ada di Mesir. Haji, saya sedang berada di Paris ya, di Menara Eiffel, belakang saya tepat gitu ya. Dan Kang Edi di mana Kang Edi? Kang Edi di Pangandaran. Ini siapa yang belum on cam?
Yo, saya tunggu semuanya harus on cam biar semuanya terlihat wajah cantiknya, Masya Allah, kan lebih semangat gitu ya. Teh Sylvia Oke. luar biasa. Teh Iis kemana? Kayaknya lagi sibuk deh Teh Iis ini. Masih ngurus anak-anaknya. Ada Teh Wiwin, Teh Vera, silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Teh Wiwin Gimana, ada, ya, Boas? Vera. Kita foto dulu ini sebelum Kak, closing statement. ya gimana? Kita foto dulu ya sebelum closing statement Oke, mungkin nanti. siap. Ini ada yang fotonya kan? Yuk, siap Ada. semuanya ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Ini dari tim Epic yang fotonya atau gimana? Ya, dari Kang Andri udah aman, udah difoto sama Kang Andri. Oh, udah aman. Yuk, siap. Pose semuanya kayak formal, nggak bebas aja lah langsung senyumnya. Bebas. Lebih heboh lagi teman-teman. Ya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa teman-teman. Yeay, tepuk tangan. Baik, Bu Aas, Oke, gimana Coach? Sudah cukup? sebelum saya kembalikan ke Teh Aas, saya ingin Ya. menutup ya untuk sesi kali ini. Nanti Oke, saya siap. silakan Disilakan untuk closing statement dari Coach Yoki Fauzi. ya, teman-teman. Demikian ya tadi materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya harap pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir. Kalau kata Kang Andri mah nanti bakal ada lagi ya Kang Andri pertemuan di 7 hari mendatang, dan nanti teman-teman ada frameworknya, ada tahapan-tahapan latihan-latihan yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa melangkah step demi step agar menjadi seorang confident person, menjadi seorang yang memang percaya dengan diri sendiri seperti itu. Saya harap ini bukan pertemuan terakhir, tapi saya bisa bertemu dengan teman-teman di lain kesempatan, di lain waktu. Kalau ketemu nanti jangan lupa untuk nyapa ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ke weddingan ketemu saya, sapa aja nggak apa-apa. Atau mungkin tadi ada yang dari Kawalu juga, sama saya di Kawalu. Teman-teman atau mungkin di Singapura, di mana-mana, ayo kita nongkrong kapan-kapan bareng-bareng ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Materi dari saya itu hanya sekedar materi. Yang bisa mengubah teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Ingat, kenapa fundamental ini kita adakan malam ini tidak dibentuk kelas gitu ya. Biasanya kan kalau di EPK Academy kita ada kelas ya, kelas public speaking, kelas MC, kelas adat, terus kelas cleaning service service excellent gitu. Karena apa? Itu bersifat teknik. Tapi kalau fundamental, kita nggak bikin kelasnya. Karena apa? Fundamental, itu balik lagi sama diri sendiri. Jadi saya minta setelah selesai ini, teman-teman harus lebih semangat. PR dari saya pertama, harus lebih semangat. Jangan patah semangat. TII saya tuh TAS terharu ya. Ada ibu-ibu malam-malam kayak gini, keririweuhna gitunya ngurus salaki, ngurus budak. Tapi merelakan waktunya untuk bisa bertemu, berkumpul. Ya, ada Taufik, Teh Eci, Teh Nida, semuanya, Teh Sylvia, Nazmi, kemudian Teh Zamzam tadi, semuanya udah, pokoknya kalian teman-teman semua keren-keren. Jadi jangan stop di sini, lanjutkan, harus lebih improve lagi skillnya, lebih percaya diri setelah ini, karena saya yakin teman-teman adalah orang-orang pilihan. Sekian dari saya, buah tomat, buah petai, tamat, baju jubah, cut bray, you dadah, goodbye. Tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk coach kita hari ini. Masya Allah. Terima kasih coach. Sehat selalu. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya ya untuk coach Yoki Fauzi yang keren. Bingit pokoknya ya. Baik teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, izinkan saya sebagai penutup untuk menyampaikan satu kalimat refleksi. Percaya diri bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa satu, setiap kita adalah berharga. Yang kedua, setiap kita
punya potensi. Yang ketiga, setiap kita layak untuk percaya pada diri sendiri. Saya Asalbia bersama segenap tim dari Epic Academy mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam memandu rangkaian acara webinar kali ini. Dan terima kasih untuk semangat dan juga energi positif dari teman-teman semuanya. Kita akhiri webinar kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih teman semuanya.